Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Insya Allah kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemulasaran jenazah. Nah, pemulasaran jenazah ini Insya Allah untuk memenuhi syarat pada mata kuliah praktek ibadah di PJJ-PRI UIN SSC. Nah, kali ini insya Allah saya akan memandikan jenazah perempuan. Ketika memandikan jenazah perempuan, hal-hal yang harus disiapkan yang pertama adalah ada air yang suci mensucikan seperti biasa. Kemudian disediakan kapur barus, lalu disediakan daun bidara. Nah, kemudian yang paling harus kita perhatikan lagi adalah ketika memandikan jenazah perempuan atau mayit, baik itu laki-laki atau perempuan, itu usahakan harus tertutup auratnya, terjaga auratnya. Jadi ketika memandikan jenazah pun auratnya harus tertutup. Nah, lalu apa yang kita lakukan ketika memandikan jenazah adalah pertama, jangan lupa kita niat memandikan jenazah dulu. Nah, untuk memandikan jenazah atau mayit itu sama seperti ketika kita mandi besar, hanya saja niatnya berbeda. Niatnya ditunjukkan untuk si mayit, yaitu niatnya adalah nawaitu li hadhil mayyitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu untuk mayat perempuan. Tapi kalau mayat yang laki-laki adalah nawaitu li hadzal mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ya, yang artinya adalah saya niat untuk memandikan mayit perempuan fardu kifayah karena Allah Ta'ala, atau saya niat memandikan jenazah laki-laki fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, itu ya, karena hukumnya itu fardu kifayah. Kalau salah seorang dari kita sudah melakukan ini, maka itu boleh. Nah, untuk yang memandikan mayit itu alangkah lebih baik itu dari sanak saudaranya sendiri, dalam artian keluarganya sendiri, keluarga terdekatnya. Kalau misalnya mayitnya perempuan, lebih baik yang memandikan adalah saudara perempuannya atau ibunya atau anak perempuannya. Tapi sebaliknya juga begitu, kalau laki-laki ya lebih baik dari keluarga laki-lakinya, misalnya anak laki-laki atau bapak laki-lakinya, seperti itu ya. Nah, pertama seperti pada mulanya kita mandi besar saja, kita wudukan semuanya, mukanya kita basuh dengan air. Lupa. Maksudnya sebelum kita wudukan, kita bersihkan dulu, kita istinjakan dulu. Nah, cara mengistinjakannya itu gimana? Cara mengistinjakan ini diangkat sedikit kepalanya sambil diurut-urut bagian perutnya, diurut-urut, tapi diurut lembut saja ya, tidak menekan dan tidak menyakiti si mayit. Kemudian kita bersihkan, tapi hati-hati jangan sampai auratnya terlihat ya, sambil ada orang yang membantu ketika kita pegang ini dan kita membersihkan. Tuh ada orang, karena memandikan mayit itu nggak bisa sendiri ya. Nah, kalau misalnya air tidak bisa langsung kita alirkan gitu sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Nah, ini kita sambil bersihkan, kita istinjakan, tapi dengan syarat ya, Nabi sangat menganjurkan kita itu tidak menyentuh langsung si mayit, jadi gunakan sarung tangan dan kalau bisa tuh celemek untuk supaya kita tuh tidak terkena kotorannya si mayit itu. Nah, karena saya nggak ada sarung tangan ya, jadi ya apa adanya. Tapi nanti kalau misalnya ada praktek disuruh yang aslinya ya usahakan menggunakan sarung tangan, jadi tidak menyentuh kulit mayat secara langsung. Nah, itu setelah diistinjakan sudah rapi bersih, lalu kita wudukan terlebih dahulu seperti biasa kita wudu. Kita wudukan, kita
telinga, kaki sampai kaki, kanan kiri. Nah setelah itu baru kita mulai memandikannya. Nah tadi sudah niat untuk saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah kita siram sebanyak 3 kali atau bilangan ganjil ya. Kemudian setelah kita siram 3 kali bagian depan dari ujung kepala sampai bawah, kemudian sebelah kanannya kita angkat perlahan seperti ini tanpa membuka penutup kain atas ya. Kita gulingkan ke sebelah kanan, kemudian kita siram lagi 3 kali. Kita siram 3 kali, kemudian kita berikan lagi ke sebelah kiri, kita siram lagi 3 kali. Nah sudah, kita rasa sudah rapi, selesai. Nah kan ini kainnya dalam keadaan basah. Nah kita wudhukan kembali. Kita wudhukan kembali sebelum kita sudah rapi mandikan. Kita wudhukan kembali. Setelah wudhu selesai, sudah kita ganti kain yang sudah basah ini, kita tutup tanpa menariknya dulu, tapi kita ganti dengan handuk atau apapun itu yang sekiranya menutup seluruh auratnya si mayit tersebut. Jadi kita tutup dulu, kita tutup sambil kain yang ini kita rorot, kain yang basahnya itu kita rorot. Nah kita rorot terus, nah seperti ini. Jadi tidak terlihat yang ininya mayit. Dan ketika mau dibawa untuk ke dikafani, ini tidak ada yang terlihat bagian bawah-bawahnya. Jadi yang ininya dirapatkan seperti itu. Nah sekarang kita akan lanjut tata cara mengkafani mayat perempuan. Oke, baik, kita lanjut untuk tata cara mengkafani mayit. Kita butuh kain 5 helai kain kafan, 2 kain kafan itu untuk pembungkus si mayitnya. Kemudian kita bentuk juga sarung untuk roknya mayit ya, sarungan. Nah kemudian baju kurung yang kita sudah buat seperti baju kurung. Ini ada lubangnya tengah sini, kemudian kita letakkan di bawahnya. Jangan lupa pula kita buat untuk kerudungannya si mayit sini, karena perempuan ya, kita buat juga kerudungnya di sini, bajunya. Kemudian yang kita gunakan untuk sebagai celananya mayit di atas sarungan, kita letakkan dulu sarungannya biar nanti gampang ketika kita pakaikan ke si mayit. Ini sarungannya, kemudian ini celananya yang kita gunakan untuk celananya, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Nah lalu si mayit yang tadi sudah selesai dimandikan, sudah selesai mandikan itu sebelum setelah diwudukan itu tetap ditutup auratnya ya, tetap tertutup auratnya ya, rapat pokoknya. Sudah ditutup lagi dengan kain yang kering, lalu diangkat, dipapah, diletakkan di atas kafannya. Nah, sudah disiapkan, tidak dibuka. Usahakan kita juga orang yang melakukan pemulasan jenazahnya tidak sampai melihat auratnya si mayit, tetap menjaga sekali auratnya si mayit. Nah pertama sudah kering semua, kita pakaikan celananya si mayit. Nah setelah sudah kita pakaikan sarungnya, tidak lupa dari sebelah kanan ya, lalu membungkusnya usahakan dari sebelah kanan si mayit, sebelah kanan si mayit. Kita rapatkan.
Setelah sudah rapi, kita pakaikan baju kurungnya si mayit. Jika dirasa auratnya si mayit sudah tertutup rapi, kemudian kita pakaikan kerudung si mayitnya. Kita pakaikan kerudung si mayit. Setelah sudah dirasa auratnya mayit sudah tertutup rapat, ini sudah tertutup rapat, lalu kita bungkus dari sebelah kanan. Nah, dan di bawah pembungkusnya ini dipastikan sudah ada pengikatnya. Pengikatnya juga harus ganjil. Kalau misalnya mayitnya cukup dengan 3 ikatan, ya berarti cukup dengan 3 ikatan. Tapi kalau misalnya memang cukup dengan 5 gitu ya, dengan 5 ikatan, yang penting ikatannya ganjil. Lanjut kita dengan membungkusnya dari sebelah kanan ya, sebelah kanan kita bungkus. Untuk tangan, kalau bisa disedekapkan tangannya seperti orang sholat, itu disedekapkan seperti orang sholat. Terus ini jangan lupa sebelumnya juga kita tutup ini mukanya dengan kapas ya, bagian lubang-lubang yang ada kita tutup dengan kapas. Nah, selanjutnya kita tutup nah ini sekiranya sejengkal ya, atas bawah melebihi semait, untuk nanti mudah kita ikat. Itu yang dari sebelah kiri. Kita terus lagi. Nah, kita ikat bagian tengah. Nah, untuk mengikatnya tidak perlu di tengah, tapi di pinggir saja. Seperti ini. Tidak diikat mati, diikat pita boleh. Yang penting nanti saat dibuka itu mudah, karena nanti dikubur akan dibuka. Kemudian diikat lagi yang atasnya, ikat pita juga. Nah, sekiranya mudah dilepas nantinya. Dan bagian kaki juga diikat. Seperti ini. Nah, setelah sudah, inilah kita sholatkan. Nah, untuk posisi sholat perempuan, kalau perempuan posisi sholatnya adalah di dekat perutnya, di arah perutnya. Kalau laki-laki di kepalanya. Nah, kita sholatkan. Sholatnya, niatnya sholli ala hazil mayyitati kalau perempuan, arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala kalau kita makmuman. Nah, kita makmuman. Nah,
itu dengan 4 takbir. Takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua kita membaca sholawat kepada Nabi, takbir yang ketiga kita mendoakan untuk si mayit, takbir keempat bisa langsung salam atau mendoakan lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Seperti itu sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan. Nah, baru kita bisa mengikuti pengiringan penguburan jenazahnya ke pemakaman. Seperti itu. Sekian pengulasan jenazah. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.